pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai kerajinan bahan lunak buatan. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari kerajinan bahan lunak alam. Ada 4 bahan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kerajinan keramik, kerajinan kulit, kerajinan getah nyatu, dan kerajinan floor clay atau kerajinan dengan menggunakan tepung. Pertama-tama kita akan mempelajari syarat-syarat perancangan kerajinan bahan lunak. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi sebelum merencanakan pembuatan kerajinan bahan lunak. Yang pertama adalah kegunaan atau utility. Produk kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yakni dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Seperti contohnya, kita akan membuat kerajinan mangkuk untuk wadah sayur dari batok kelapa. Yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable. Produk kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Seperti contoh, cangkir didesain ada pegangannya, sehingga memberikan kenyamanan saat digunakan untuk minum kopi atau minuman yang panas. Syarat ketiga yang harus dipenuhi yakni keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Syarat keempat adalah keamanan atau safety. Maksudnya adalah produk kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Seperti contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau zat pewarna yang dipakai, sehingga tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Syarat kelima yakni keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik yang lebih dibanding benda biasa. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya bentuk, hiasan, atau ornamen, dan bahan bakunya. Jadi, ketika kalian membuat sebuah produk kerajinan, kalian harus mempertimbangkan keindahannya. Untuk materi selanjutnya adalah proses pembuatan kerajinan bahan lunak. Yang pertama adalah kerajinan keramik. Bahan produksi. Bahan utama yang digunakan dalam membuat kerajinan keramik adalah tanah liat. Alat produksi. Alat-alat yang digunakan untuk membuat kerajinan keramik. Yang pertama, butsir, tali pemotong, spon, rol kayu, hand wheel, tungku pembakaran, kick wheel. Proses pembuatan kerajinan keramik. Yang pertama adalah teknik pinch atau teknik pijit tekan, yakni teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit tekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Nah, contohnya adalah seperti gambar di samping. Yang kedua adalah teknik pilin atau coil, teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. Gambarnya seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Yang berikutnya adalah teknik lempengan atau slab, teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Lempengan ini digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk persegi atau silinder.
Gambarnya seperti di samping. Untuk selanjutnya yakni teknik cetak. Teknik pembentukan dengan acuan alat cetak dapat digunakan untuk memproduksi produk kerajinan keramik dengan jumlah banyak dalam waktu relatif singkat dengan bentuk dan ukuran yang sama pula. Teknik cetak ada dua, yakni cetak kering dengan teknik tekan atau press, dan cetak basah dengan teknik cor. Nah, seperti ini ya. Teknik cetak. Yang berikutnya adalah teknik putar. Teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki atau biasa disebut kick wheel dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris. Produk pembuatan. Berikut adalah beberapa contoh produk pembuatan kerajinan keramik yang dihasilkan dari bahan lunak alam, berupa tanah liat yang menjadi raja craft di setiap event pameran art and craft. Yang pertama adalah cangkir dan vas, botol, teko, vas hias, atau pajangan hewan lucu. Proses produksi kerajinan bahan lunak alam. Yang kedua adalah kerajinan kulit, bahan pembuatan. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit adalah kulit tersamak, yang berasal dari hewan seperti domba, sapi, dan kerbau. Nah, ini adalah gambar untuk kulit tersamak. Alat pembuatan kerajinan kulit. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit adalah pahat, plong, gunting, cutter, dan jarum. Atau bisa juga menggunakan mesin jahit. Proses pembuatan. Kulit yang digunakan adalah jenis kulit mentah atau split. Kulit mentah langsung digunakan, sedangkan kulit split harus diolah terlebih dahulu dengan bahan kimia. Dan inilah proses pembuatan kerajinan kulit. Yang pertama adalah kulit dikerok, dicuci, dan dijemur. Selanjutnya kulit dicuci dan dijemur setelah dikerok. Yang ketiga, kulit diberi warna dan ditatah dengan pahat mengikuti pola. Kulit diberi warna sesuai dengan karakter wayang kulit. Berikut adalah wayang kulit Krishna yang sudah siap untuk dimainkan, yang berasal dari kulit. Produk kerajinan. Produk kerajinan dari bahan kulit sudah banyak dibuat sejak zaman dahulu. Banyak pengrajin yang menduplikasi kerajinan kulit alam dengan kulit buatan atau imitasi yang disebut kalep. Berikut beberapa contoh kerajinan kulit. Tas kulit, sepatu kulit, wayang kulit, kerajinan berikutnya yakni kerajinan adonan tepung atau floor clay. Bahan pembuatan. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan floor clay adalah tepung terigu, tepung tapioka, tepung sagu, lem putih, semprot clear, dan cat akrilik. Bahan tambahan adalah peniti bros, gantungan kunci, dan magnet bulat. Alat pembuatan. Alat pembuatan kerajinan floor clay merupakan alat sederhana yang ada di rumah. Di antaranya baskom, mangkuk, plastik, spatula atau pengaduk, triplek, dan sendok. Proses pembuatan. Yang pertama adalah semua tepung dicampur dan dilumuri dengan air.
Adonan diaduk hingga kalis. Adonannya sudah jadi, siap untuk dibentuk. Jika ingin diberi pewarna, sebelum dibentuk diberi pewarna dahulu. Bentuklah adonan sesuai selera, misalkan gantungan kunci berbentuk anak-anak, dan langkah terakhir adalah disemprot clear agar mengkilap dan awet. Ini adalah contoh kerajinan dari floor clay. Produk kerajinan floor clay. Produk yang dihasilkan dari kerajinan bahan floor clay sangat menarik dan lucu-lucu. Produk kerajinan ini biasanya banyak dijadikan sebagai souvenir. Seperti ini contohnya. Bisa juga untuk tempat pensil. Untuk kerajinan yang terakhir adalah kerajinan getah nyatu. Pohon nyatu tumbuh di tanah berawa dan sebagian pada tanah kering dengan jenis tanah liat atau tanah berpasir, serta di daerah banyak hujan pada ketinggian 20–500 meter di atas permukaan laut. Pohon nyatu merupakan tanaman endemik, atau tanaman yang hanya ada di Kalimantan Tengah dan tumbuh di 2 wilayah, yaitu Kabupaten Pangkalan Bun dan Kecamatan Bukit Tangkiling, Kota Palangkaraya. Pohon nyatu sudah layak dipangkas dan diambil getahnya pada umur 6 bulan. Bahan pembuatan. Bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan getah nyatu yaitu getah nyatu, air rebusan, dan pewarna alam. Alat pembuatan. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan getah nyatu yakni gunting, sendok, botol, kuas, papan. Proses pembuatan. Yang pertama, getah nyatu direbus terlebih dahulu sebelum dibentuk agar lunak dan mudah dibentuk. Selanjutnya, ambil getah nyatu dan digiling agar memperoleh ketipisan tertentu. Berikutnya, getah yang sudah digiling direbus kembali agar lebih lunak. Setelah direbus, getah ditarik hingga panjang untuk memperoleh ketipisan tertentu. Getah yang sudah tipis dapat dibentuk aneka kerajinan khas Kalimantan. Contoh karya gantungan kunci dari getah nyatu. Produk kerajinan. Perahu naga, replika prajurit Dayak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.